Nah, di Ramadan hari kedua dan tiga, kali ini kita akan belajar tentang berdoa. Sepertinya sepele, tapi ibadah satu ini sering disepelekan. Kalian sadar nggak? Ibadah berdoa itu istimewa, karena berdoa itu ada seninya. Ibadah yang lain seperti sholat, mengaji, zikir, sudah ditentukan kalimatnya. Sedangkan dalam kalimat doa bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Mungkin banyak dari kita yang mengetahui beberapa ayat tentang berdoa. Di sini aku bacakan ayat yang berkaitan dengan doa dan ayat ini termasuk ayat favoritku. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watat da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186 yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Dalam berdoa, kita bebas sebebas-bebasnya menguntai kata. Oleh karena itu, cobalah menguntai kata, merayu Allah dengan indah, dengan romantisme yang tinggi, dan jadikan doa itu salah satu bentuk komunikasi kita dengan Tuhan. Tentunya dengan hati yang utuh. Terus misal nih, ada yang bilang, aku banyak dosa, aku tuh gak enak minta-minta sama Allah, kayak gak tahu diri. Aku banyak dosanya tapi masih aja minta-minta. Jangan samakan Allah atau melihat Allah dengan kacamata manusia. Karena Allah akan senang jika diminta. Justru dalam kita berdoa itu adalah bentuk pujian kepada Allah. Misal nih ya, ketika kita ingin meminta sesuatu, pasti kita datang ke tempat orang yang sekiranya bisa memberi kita kan. Misal, kita pengennya minta emas nih, tapi kita malah datang ke tukang bakso. Gak nyambung kan? Nah, kita pasti datang ke toko emas buat minta emas. Begitu pula dengan keinginan kita yang bermacam-macam dan tak terhingga. Nah, dengan kita datang ke Allah, kita tuh yakin dan percaya Allah itu maha bisaan, maha kuasa yang punya segalanya di alam semesta. Makanya, minta sama Allah, minta. Jadi, mulai sekarang gak usah ragu, malu, atau merasa gak pantas minta sama Allah karena dosa-dosa kita. Sambil kita mengistighfari kesalahan kita juga mulai meminta. Ibarat doa itu seperti roda sepeda. Tiap satu kali berdoa, satu putaran roda, suatu saat kita akan sampai juga kok. Kalau kamu berhenti ya, sepedanya berhenti. Insya Allah pasti akan sampai juga. Allah tuh gak bakal capek dengerin doa-doamu, permintaanmu. Yang ada malah kamu yang capek dalam berdoa. Jadi, yang malu dalam berdoa hilangkanlah. Doamu itu bentuk kamu sadar betul bahwa kamu makhluk yang lemah dan butuh bantuan. Makanya, kamu minta bantuannya tuh sama Allah yang maha kuat dan maha kuasa. Yang selalu bisa diandelin. Ya siapa? Allah. Gak ada lagi yang lain. Lalu ada muncul pertanyaan lagi. Aku udah berdoa bertahun-tahun, tapi kok belum terkabul? Sebenarnya nyampe gak sih doaku? Mulailah nih muncul keraguan, kemudian mulai pudar rasa kepercayaannya. Kapan nyampenya nih, kok gak dikabul-kabulin? Nah, aku punya cara sendiri untuk memupuk kepercayaan kepada Allah yang aku kaitkan dengan ilmu fisika. Dalam fisika, kita mengenal hukum gravitasi. Singkatnya, hukum gravitasi menjelaskan bahwa semua benda akan jatuh ke bawah atau sebenarnya ke pusat bumi. Nih, misal kamu melempar bola, kapas, penghapus, semua akan jatuh ke bawah dengan kecepatannya masing-masing. Walaupun kamu nggak bisa melihat hukum gravitasi, tapi kamu percaya kan kalau hukum gravitasi itu ada?
Nah, semakin berat benda yang jatuh, maka akan semakin cepat gaya gravitasinya atau cepat jatuh ke bawah, dan sebaliknya. Jika semakin ringan suatu benda, maka akan semakin lambat gaya gravitasinya atau pelan jatuh ke bawahnya. Sama kayak doa kita. Kalau doa kita kualitasnya bagus, berbobot, maka akan segera cepat kembali. Namun, jika doa yang kita buat ringan dalam arti kualitasnya kurang bagus, ya lama juga dikabulinya. Oleh karena itu, makanya ada yang namanya tahajud, riyadhah, asmaul husna untuk percepatan doa. Insya Allah akan aku bahas di episode selanjutnya. See you, bismillah, mulai rajin berdoa lagi ya teman-teman. Assalamualaikum.